Sampurasun Kang Bro semuanya. Sekarang Anda kembali lagi ke channel pertanian dan sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang padi anakan banyak atau padi banyak anaknya. Jadi kalau dengan banyak anaknya sudah barang tentu dalam teori adalah penghasilannya banyak. Tapi banyak teknik-teknik tertentu bukan dari pupuk saja Kang Bro, tentang bagaimana kita menciptakan padi banyak anaknya. Untuk itu Kang Bro semuanya simak video ini dan jangan di skip biar tidak gagal paham Kang Bro. Di dalam budidaya tanaman padi, bukan hanya yang dilirik adalah pupuk dan obat-obatan saja, tetapi dalam segi pembibitan dan penanaman pun perlu diperhatikan Kang Bro. Nah, dari segi pembibitan, pertama kalau Anda ingin bahwa padinya banyak anakannya, faktor utama adalah dari segi pembibitan, dalam pencabutan pembibitan jangan terlalu tua. Satu itu. Yang kedua adalah di saat kita melakukan penanaman tidak boleh kerap dalam ukuran atau dalam caplakan. Yang ketiga adalah pucuk daripada bibit atau benih tersebut jangan dipotong. Sudah saya jelaskan dalam video-video yang dulu bahwa di dalam pucuk padi itu sendiri adalah mengandung hormon yang sangat luar biasa dan untuk menunjang pertumbuhan dan kesuburan daripada tanaman itu sendiri, terutama tanaman padi. Mungkin Kang Bro semuanya banyak atau ada yang belum tahu. Kenapa saya standar bagi saya adalah untuk pencabutan benih jangan lebih daripada umur 19 hari atau 20 hari paling lama. Kalau saya anjurkan adalah pencabutan benih untuk ditanam umur 18 hari. Kenapa bisa dikategorikan dari umur 15 hari atau sampai umur 19 hari? Nah, di situ Kang Bro, akar daripada benih padi itu sendiri masih muda dan sedang berkembang. Beda lagi kalau kita pencabutan benih di atas umur 20 hari, andai kata dicabut itu banyak yang putus akarnya. Beda dengan yang muda. Kalau yang muda putus sedikit masih terkandung hormon di dalam tanaman itu. Tapi kalau sudah tua tidak dipasok vitamin atau nutrisi atau hormon yang zat pengatur tumbuh. Nah, disitulah kelemahannya. Kedua adalah pemupukan. Pemupukan setelah tanam kita harus ideal. Dan kita harus memahami tentang cuaca. Yang pertama adalah cuaca semacam penghujan atau musim rendeng. Dan yang kedua adalah cuaca di saat musim panas atau musim kemarau atau gaduh. Ini ada perbedaan di dalam pemupukannya. Jadi kalau musim rendeng adalah kita tidak boleh atau tidak terlalu banyak yang mengandung zat nitrogen. Kalau musim kemarau adalah harus diperbanyak zat nitrogen. Nah, itulah perbedaan untuk di dalam tanaman padi itu sendiri di masa-masa kita menjelang pertumbuhan atau masa-masa vegetatif harus ada perbedaan dan kita harus bisa melihat cuaca Kang Bro. Dan waktu pemupukan supaya banyak anakan jangan lebih daripada umur 20 hari. Kalau bisa dari umur 10 hari sampai umur 18 hari Kang Bro, dengan pupuk yang berimbang. Kang Bro bisa melihat sendiri, nah bahwa tanaman ini banyak anakannya. Karena itu apa yang dikatakan tadi, ini adalah tepat guna atau tepat sasaran dalam pengaplikasian tentang masalah pupuk dan pengobatannya.
Tapi saya sarankan dalam hal ini, sebelum pemupukan Kang Bro, Anda harus melakukan penyemprotan yang mengganggu dalam pertumbuhan untuk padi tersebut. Mungkin Kang Bro sudah mendengar penyakit kerdil akar atau akar kerdil. Dan yang kedua adalah penggerek batang dari kupu-kupu yang putih. Dan yang ketiganya adalah wereng. Nah, dari ketiga faktor ini memperlambat atau memperhambat pertumbuhan anakan di saat masih usia dini, katakanlah seperti itu Kang Bro. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena dengan jenis hama tersebut adalah yang pernah saya pengamatan di lapangan, ini akan terjadi apa yang saya katakan, yaitu penyakit akar kerdil. 10 hari atau 14 hari setelah pemupukan pertama, kita menggunakan nutrisi yang lengkap Kang Bro. Artinya dari unsur NPK-nya, unsur makronya, dan unsur mikronya harus lengkap. Nah, ini adalah untuk merangsang pertumbuhan yang selanjutnya ke generatif. Insya Allah Kang Bro, kalau kita dengan cara-cara seperti itu, walaupun ini hanya sekedar teori, tapi kalau kita serius dan meyakini dengan hal ini, tanaman padi kita akan subur. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kalau kita amati dan kita dilakukan metode-metode tadi itu, nah ini akan membuahkan hasil seperti ini. Ini sudah jelas bahwa bulir padi yang Anda lihat ini adalah dari pangkal sampai ujung ini berisi. Karena di saat padi ini masa-masa pramodia atau menjelang kehamilan padi itu sendiri, saya diberikan hormon. Nah, banyak tentang hormon-hormon yang harus diberikan terhadap tanaman padi ini. Nah, ini terbukti kita tidak bisa menyebutkan adalah salah satu produk dari pabrikan Kang Bro. Kalau saya adalah hormon buatan sendiri, yaitu tidak ada lain, tiada bukan, hanya dengan telur dan susu. Nah, ini bisa terjadi seperti ini. Ini adalah buktinya Kang Bro. Aplikasinya adalah pertama, masa menjelang hamil. Dan yang kedua, padi sudah keluar male sekitar 20% sampai 30%. Nah, ini sudah terbukti. Pengisian bulirnya full Kang Bro. Dosisnya adalah 1 teki telur 1 dan susu hanya 1 saset. Dan dicampur dengan obat yang lainnya yang dibutuhkan untuk hama itu sendiri. Semoga Kang Bro bisa mencoba dengan tip-tip saya ini. Dan salam sukses